Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1E akan melakukan tugas akhir judul 5. Saya sendiri Aulia Rami Syakira dengan NPM 2315166114. Saya Eugenia Gracia Ramaya dengan NPM 2355 Saya Linda Charin Putri dengan NPM 2215061119. Saya Alfarezi Treditya dengan NPM 2315061123. Saya Muhammad Iman Ramadan 2315011094. Nomor 1, perkenalkan saya Linda Putri dengan NPM 2255011119. Di sini saya menjelaskan tentang topologi pertama, topik ini membahas tentang konfigurasi dasar dan penerapan keamanan jaringan menggunakan FortiGate sebuah FiloNet generation serta manfaatkan router sebagai repeater untuk memperluas jaringan jangkauan jaringan. Fokus utamanya adalah membangun konektivitas yang aman antara segmen jaringan yang berbeda, WAN, DNS, dan LAN, dan mengimplementasikan kebijakan keamanan khususnya dalam pemblokiran lalu lintas HTTPS untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Untuk Fortinet sendiri adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang keamanan jaringan dan cyber security dan dikenal salah satu vendor terkemuka dalam penyediaan solusi keamanan jaringan yang terintegrasi. Fungsi utama FortiGate itu ada firewall dan routing, mengatur lalu lintas berdasarkan zona, alamat IP, port, dan protokol. Dan net, FortiGate berguna untuk menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan publik. Lalu yang ketiga VPN, menyediakan VPN, akses seperti SSL VPN yang memungkinkan koneksi aman antara lokasi yang berbeda atau untuk akses remote. Yang keempat ada IPS, yang kelima ada application control, dan yang ketujuh ada traffic setting dan quality of service. Untuk zona jaringan LAN adalah jaringan lokal yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam bentuk terbatas seperti satu gedung, kantor, atau web. Untuk jaringan WAN adalah jaringan yang menghubungkan LAN ke jaringan eksternal yang lebih luas, termasuk internet. Untuk jaringan DNS digunakan untuk menampilkan server-server publik seperti web server, mail server, atau SPC server. Peran FortiGate dalam manajemen adalah akses keluar masuk dari LAN ke internet, isolasi dan pengamanan trafik menuju server di DNZ, pengaturan lalu lintas melalui 2 jalur WAN, dan manajemen keamanan melalui fitur firewall, net, dan login. LAN menggunakan kabel putih ini, lalu ini ada WAN dan DNZ. Nah, ini koordinator sendiri yang permukaan ini ke arah port kontrol. Kemudian ini untuk WAN panang kedua untuk menghubungi internet. Ini ada tulisannya di port 2. Ini WAN 1 sama di DNZ port DNZ. Baik, sekarang kita akan membuka FortiNet-nya. Baik, sekarang kita akan mengakses FortiNet-nya. Kita buka terlebih dahulu view network connection. Kemudian di sini Ethernet terhubung ke dalam FortiNet-nya. Kita masuk ke properties, lanjut ke TCP IP 4. Nah, kita masukkan Ganti BIOS ini. ya, ganti dulu untuk manual. Untuk manual 168.1.1. Satu, tab masing-masingnya otomatis, kemudian di konfigurasinya 92. 168.1.9. Oke. Terus 92. Jadi username-nya kita masukkan admin, kemudian password-nya. Ini aja ya. Nah, Oke. sudah tampil dashboard dari FortiNet-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke interfaces, lalu masuk ke DNZ-nya. Kita setting di sini. Addressing mode-nya manual. Administrasinya kita masukkan 10.10.10.1. Administratif address-nya ini dari semua aja. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita masuk ke untuk agenda. Untuk pertama kita buka CMD. Kita buka ngecek IP yang satu ini. Di sini dapat lihat bahwa IP-nya Ethernet 2 ini belum dikonfigurasi ya. Kemudian kita buka view network, terus yang Ethernet 2, terus klik ke properties. Kemudian yang ke sini, terus sini kita setting untuk IP-nya itu 10. Bisa pakai kan 10. Sepuluh. 10. Satu. Oke. Enggak itu. Oke. Ya. WAN 1. Cek di ini epic config berapa sekarang. Liatin awal. Nah, udah ya. Oh, ya. Sini ya. Udah terkonfig. Dari ganti. Selanjutnya kita setting untuk di WAN 1-nya itu kita buka network connection, terus di Ethernet 2, properties, TCP
Nah, masnya 255, 255, 0, abis itu bunyi itu 172, 16, 1, 1. Ini oke. Fokus, terus kita ke CMD CMD. Kita IP config. config atas. Nah, ini udah. Baik, di sini kita akan menerapkan beberapa firewall policy. Di mana penggunaan firewall ini sebagai aturan-aturan yang akan diterapkan ketika ada di antara komputer-komputer ini. Ini yang bisa tulang edit. Nah, ini source-nya al ya kemarin. Source. Ya, ini source-nya all. Destination all, schedule all, service Ini berarti ini semua, ini source-nya all, destination all, terus service juga masih all, tapi di sini bisa ada pilihan beberapa service, misalnya ICMP untuk ping, HTTP, HTTPS, ataupun port 22 untuk SSH. Oke. Ya, betul banget. Bisa sama ada dan internalnya lagi di MZ ya, service-nya all juga. Kalau internal tuh 11, service-nya all juga. Kemudian internal tuh 12 all juga. 1 tuh DMZ all service-nya. 1 tuh internal, 1 tuh 12 all, 12 ke internal all, 12 ke 1 all semua. Ini implicitnya udah sih harusnya. Kalau ini firewall policy udah kita terapkan, ini kan karena masih awal nyoba dulu, service semuanya kita terapkan, jadi harusnya bisa ini untuk masing-masing piece-nya untuk ping satu sama lain. Nah, ini kita mau coba ping dari 1 ke DMZ. Ping 10, 10, 10, 2. Nah, ini bisa dapat. Ya. Jadi ini akan menggunakan menambahkan rules untuk DMZ tuh 1, 2. Ini mana sih? DMZ 1, 2 all terus oke. Mana tadi terusnya mana? Nah, ini DMZ tuh 1, 2 ini udah ditambahkan, udah rusak semua. Coba deh. Oke, sekarang kita bakal mapping ke situ. Jadi kita masukin IP-nya terus. Oke, ini udah berhasil. Selanjutnya kita akan nge-ping dari internal ke DMZ ke 11. Jadi ping 172, 16, 1, 2. Ini berhasil ya. 3. Sekarang kita coba ping dari 11 ke LAN internal. Sama nggak sih? Nah, ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita bakal nyoba ping ke 192. Saya kenalkan satu-satu. Jadi di sini kami akan mengganti firewall policy-nya dari 1 ke DMZ. 1 tuh DMZ. Kita ganti ini service-nya. Coba kita HTTP. Harusnya kalau kita service yang kita bolehkan hanya menggunakan HTTP, dia nggak bisa ngeping dari 1 ke DMZ. Setelah diterapkan, kita ping dari 11 ke DMZ. Nah, dia tidak berhasil request timeout. Jadi network policy-nya sudah berhasil. Lanjut. Internet satu kan yang tadi? Apa yang mana? Yang mana ya? Dari FortiGate 12 ke Ethernet 1 TP-Link. Udah. Jadi ini kita menambahkan topologinya dari Fortinet
di port WAN 2 ke Ethernet 1 di port TP-Link. Ini ke Itu dari mana? ini dari TP-Link. TP-Link? Ethernet 1 apa 2? 1 ke ini, WAN 2. WAN 2. Iya. WAN 2. Habis itu dari Ethernet 2 TP-Link ke PC TP-Link. Kabelnya. Mana 2 ya? Iya. Ethernet 2 ke PC TP-Link. TP-Link. Ini belum di reset ya? Bar. Belum. Dah. Oke, sekarang kita masuk ke TP-Link, kita masukkan username admin, kemudian password admin. Ini. Nah, ini coba repeater. Repeater. Bridge. Untuk ke repeater bridge, next. Nah, kita pilih Regionnya Indonesia. Indonesia. Passwordnya? Scan. Muncul dong. Muncul. Nah, itu yang itu yang atas. Ini Panjang apa? panjang. Ya. Yang kanan connect. Ini video nggak dia? Iya, iya. Jadi kita terhubung ke WiFi Maya Maya, terus passwordnya Tadi 2355 061 068. 000. Hah? MPM? 008. Iya. Oh, iya. Oke, kita next. Enable bener ya? Udah. Nah, kita sudah pastikan bahwa LAN type-nya adalah smart IP, Ya. kemudian IP address 192.168.01. Kemudian kita next. Nah, di sini kita akan reboot. Ya, Finish ya, bener. finish. Gua tunggu dulu. Coba ditiup. Ini panas yang gitu. Apa sih? Interface kayak ginian itu selalu kita kenal. Tapi ini tos. Kak, Oh, gara-gara Pasca jadi bagus. suka oleh. Iya. Makanya Makanya selalu bertumpuk-tumpuk tidak benar. kalau semakin muncul dashboard seperti ini, di sini MAC address-nya dari si WiFi yang kita pakai, kemudian ya informasi-informasi. Scan. Terus 9 IP config dulu nggak sih? Iya, coba dicek IP config berapa? Nantinya akan tampil IP router Benar. setelah mendapat IP. IP config. Apa? Kosong. Atas. Itu yang gitu ya? Iya itu benar. Nah, ini nih dapetnya. Copy dulu. Jadi hapus. Satu aja. Ini sama ini depannya. Sampai 2,5 tuh. Sampai 10. 25. Oke, kita set tapi from 172.20.10.1 to 172.10.2024. Nah, terlihat bahwa yang terhubung itu ada di web komputer 16. Nah, ini ya. Ini IP-nya. Ya, sebenarnya udah kelihatan juga sih. Kadang kata-katanya udah kadang kan nggak muncul. Jadi Nah, Itu kan? ya, bahwa TP-Link-nya 102, kemudian untuk si komputer ini adalah 10.3. Ini untuk konfigurasi interface di port gate-nya yang WAN 2 kita ganti. Untuk awalannya ini yang kelompok sebelumnya. Kita ganti tadi depannya berapa? 172 72 20 10. 10 dah. Nah, untuk belakangnya ini diisinya kemarin tuh dibilang jangan sama dengan default gateway-nya. Jadi ya ini kita isi 254 aja. Oke. Gateway-nya masih 2. Networknya jadi static. DNS-nya kayak asli 888 gitu kali gitu. Di mana ya? Oh iya, itu DNS tuh kemarin. Iya itu di mana ya? IP V4 DNS sampai dia nggak dapet. Cuma satuan 2. Kayaknya di luar udah ada. Santai.
2 internal. Oke, jadi selanjutnya setelah traveling kita set DNS di PC 11. Nah, kita pakai DNS -nya Google, jadi 888. Ya. Ya. Terus di dalam set juga 1 2 3 oke. Oke. Jadi sekian yang telah kami lakukan. Untuk yang tadi tidak bisa terhubung ke internet itu dikarenakan ada default gateway yang berbeda dari One 2-nya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.